organisasi masyarakat, ormas atau partai politik ada yel-yel yang harus dibunyikan. Saya mengusulkan ada Ibu Tina, badan berdiri. Apa kabar sahabat Tina Andrian Ministry? Jawabannya damai sejahtera. Ya, kita mulai. Apa kabar sahabat Tina Andrian Ministry? Damai sejahtera. Kalau bisa damai sejahtera sambil berdiri sambil di kepala, saudara. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar sahabat Tina Andrian Ministry? Damai sejahtera. 3 kali. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Silakan duduk. Damai sejahtera ini saudara melampaui dari kebahagiaan. Saya sharing sama Pak Jimsung, ya Pak Jimsung ada di sini, orang full gospel. Demo Sakaria mendapat visi orang-orang yang terbahagia. Saya bilang Pak Jimsung, tidak mungkin orang bahagia kalau tidak damai sejahtera. Amin saudara. Karena damai ini mengampuni saudara. Saya pengusaha sejak tahun 1981 menyewakan genset dari 1 unit sampai 1000 unit, ya, dan main properti. Itu dulu sebelum bertobat tidak ada damai. Saya menyewakan sama orang Korea. Orang Korea itu sewa-sewa di gudang ya, selama setahun ya. Baru bayar 6 bulan, 6 bulan nggak bisa bayar. Langsung panggil ini saudara. Nah, panggil apa? Debt collector. Tidak ada damai. Ya, bekas marinir, tagih, tolong pistol sampai ke ceking bayar. Tapi begitu terima Kristus, aduh ngelus dada aja saudara. Ampunilah, ampunilah. Amin saudara. Iya, itulah yang disebut damai. Sejahtera dalam bahasa Inggrisnya prosperity, artinya makmur, berkelimpahan. Makanya program Tina Andrian Ministry selalu ada 2 session, 1 firman Tuhan dan 1 pelatihan ekonomi. Nah, ini yang membuat kita makmur, sejahtera. Karena kita hidup tidak boleh miskin. Ya, kalau kita miskin, kekurangan, utang sana utang sini, jadi bukan buat batu sanjungan jadi batu sanjungan. Amin saudara. Nah, kita akan membacakan beberapa visi dari Tina Andrian Ministry. Next, Johnny. Ya, ini dimulai dari mimpi, nanti Ibu Tina sendiri akan menceritakan kehidupan manusia itu sejak lahir sampai menuju kematian masuk sebuah terowongan, dan terowongan itu gelap sekali. Bayangkan kalau kita jalan sendirian, tidak melibatkan Tuhan, akan jatuh dalam dosa. Saya berendarkan sekuat apapun manusia kalau sendirian akan jatuh dalam dosa. Apakah jatuh dalam kejahatan, penipuan, perselingkuhan, segala macam. Nah, nanti akhirnya menuju kepada neraka. Puji Tuhan, kita mencari sahabat-sahabat yang ingin bermitra, membuka prinsip mitra dengan memberitakan perbuatan baik, ya, perbuatan baik bakti sosial dan memberitakan kabar baik, yaitu Injil yang mampu merubah hati saudara menjadi damai sejahtera. Ya, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. Inilah saudara. Dan kita sudah lihat full gospel dengan kiprahnya selama 30 tahun. Dulu saya pernah masuk ke dalam dia. Sekarang sudah punya 8.000 chapter ya, di seluruh Indonesia. Sudah eksis ya, karena dia berada dalam satu institusi dan melipat kali gandakan. Ya. Kemarin notaris mengusulkan ada satu legal standing sehingga tidak, ya kamu baptis di sana aja, kamu baptis terpecah-pecah gitu. Jadi menjadi satu kesatuan ya, dalam Tina Andrian Ministry. Nah, visinya ada 3. Yang pertama edukasi. Edukasi ini sangat penting karena kalau negara maju minimal itu 30% dari penduduk harus punya pendidikan semua. Indonesia baru 9% ke bawah. Ya. Jadi oleh karena itu edukasi ini sangat penting. Kedua, jejaring bisnis. Ketiga, kepedulian sosial. Edukasi artinya dalam kamus KSSB, pendidikan berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan. Akhlak ini bicara karakter. Kalau kecerdasan pikiran bicara kecerdasan intelektual, intelijen, cerdas pikiran. Banyak orang mengutamakan kecerdasan dulu, tapi Alkitab mengutamakan karakter dulu, ya, hati nurani dulu. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan,
percabulan, pencurian. Ini waktu Jenderal Norman Schwarzkopf, pemimpin perang di Saddam Hussein Irak, ditanya wartawan setelah sukses, Pak Norman, apa rahasianya sehingga saudara berhasil merebut sukses? Terus tanya wartawan, kalau ada dua pilihan, Pak Norman pilih yang mana? Orang yang berkarakter selalunya atau orang yang pintar? Norman berkata, orang yang berkarakter. Karena kalau orang pintar dia bisa berontak, bisa nusuk kita, bisa bakar makanan. Tapi orang yang berkarakter, setia, jujur. Itulah saudara, kita mencari presiden-presiden kita yang tidak usah pintar, tapi akhlak, karakter dulu, yang setia, yang loyal, yang Ibu Tina minta supaya setiap Sabtu hadir di sini, dididik, dilatih, setia, baru dilatih. Kalau enggak bocah. Bulan pertama buka, bulan kedua KO, bulan ketiga KO, tutuplah. Untuk itu kita minta kesetiaan. Datang aja ke sini, ya. Setiap Sabtu dilatih, digembleng, leadership, keakhlakan, ya. Itu yang paling penting. Ya. Demikian juga saudara lihat di mana-mana SDM itu paling penting. Saya punya teman finance, karyawannya 40 orang. Setiap bulan dilatih karakter. Kenapa? Waduh, paling bahaya Pak. Makanya kasir di bank itu nggak boleh kakak beradik, saudara. Yang seluruh bank tanya, kasir boleh nggak kakak beradik? Nggak boleh. Kenapa? Ya bisa kong kali kong. Dari dulunya sudah jatuh dalam dosa. Amin, saudara. Ya. Nah, yang kedua, kecerdasan hikmat. Jadi setiap orang yang lahir baru ini akan memiliki ini, saudara. Ya, saya kenal dengan Anthony Putirai. Itu yang punya Tamara Center. Dia cerita bersaksi, Pak Gunadi, sebelum saya bertobat, saya nakal sekali. Wah, begitu saya bertobat, punya ini, bisa berkhotbah, bisa, waduh, luar biasa. Sekarang dia punya chapter 100. Waktu itu saya ikut sama dia fellowship di kantor Tamara Center. 100 tuh. Dia punya visi 1000. Banyak. Sebulan sekali gitu. Dia hanya biayanya sekali buka saja 2 juta, seterusnya bayar sendiri. Di mana-mana supaya di mall seluruh Jakarta Selatan. Itulah sudah. Gara-gara satu orang dia bisa menggelontorkan uang puluhan miliar untuk buka chapter. Berani karena apa? Dia tahu bahwa setelah kematian, kalau saudara tidak berkarya menginjil, nggak bakalan dapat rumah besar. Selamat sih selamat, tapi pasti dapat rumah gubuk. Buat apa? Di sana kan kekal bertriliun-triliun tahun. Tuhan Yesus tidak tanya berapa deposito kamu. Bertanya berapa yang kamu menangkan dulu. Nah, itulah saudara. Ya, makanya perlu kecerdasan juga. Nah, yang kedua, spiritual Kristen. Tidak ada lain, saudara, hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Satu lagi kesaksian, Roni Sukamto yang punya royalty, yang ngobrol sama saya. Pak Gunadi dulu saya Raja Garmen di tanah. Begitu nggak bayar, saya tagih gitu. Sekarang setelah saya bertobat, saya sumpah buka 1000 chapter. Sekarang chapternya sudah 200. Luar biasa. Hanya gara-gara satu orang dimenangkan. Saya yakin kalau di Tina Indonesia ada konglomerat yang bertobat, dia bisa buka 100 chapter dengan uang sendiri. Ya, itulah saudara. Jadi luar biasa. Ya. Nah, jadi itulah kita harus menggarami dunia ini yang penuh dengan kegelapan, dengan perbuatan baik, dan menerangi dunia ini dengan terang, ya, dengan memberitakan Injil, saudara. Saya sering masuk organisasi Lions Club Rotary, itu semuanya sekuler, semuanya perbuatan baik, tidak ada pemberitaan Injil. Saya pernah baca Madam Teresa di India, semuanya sekuler, perbuatan baik. Bahkan Madam Teresa berkata pada karyanya, jangan sekali-kali memberitakan Injil. Ada di Google, saudara, Madam Teresa ateis. Kala waktu meninggalnya, Madam Teresa berdoa, Tuhan di mana Engkau? Di saat aku disanjung-sanjung luar biasa, aku hebat Tuhan, tapi di saat aku kesepian, tidak ada yang mau. Itulah saudara. Ya, tanpa Tuhan Yesus omong kosong, baru bisa berhasil. Yang ketiga, ini pelatihan ekonomi. Ya, Ibu Tina punya PT HKA akan memberikan follow up secara gratis bagaimana seseorang diajari untuk menjadi wirausaha. Jejaring bisnis, di dalam fellowship itu kan Presiden Mitra ada orang 10, 15, boleh
memberikan presentasi produk usaha masing-masing. Ya. Nah, yang kedua tukar menukar kartu nama. Yang ketiga on the spot. Ya. Jadi ada perusahaan yang bonafit punya peternak ayam. Saya pernah dulu ke peternak ayam 10.000 ayam kita lihat. Ada lagi yang punya bioskop. Ya dulu saya pernah. Ada lagi yang Indomie. Ya Purwakarta. Kita kalau dia member di sini kita lihat. Ya. Ada lagi kita lihat pernah dulu Muriati Sudibyo. Saya pernah ikut organisasi jamu di situ kita lihat. Boleh on the spot juga sekali rombongan. Nah, kita usahakan Jakarta dulu kita menangkan sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah kepedulian sosial. Jadi perbuatan baik untuk semua orang sekuler. Tapi di dalam Galatia juga untuk sahabat-sahabat Siman. Makanya kami mohon pada Ibu Tina Andrea supaya Yayasan Yeremia Pemenang ini mensupport Tina Andrea Ministry jikalau buka chapter atau gereja-gereja yang kecil, kehujanan atapnya, atau STH Sekolah Tinggi Teologi disumbang beras 3 kintal sebulan selama 12 bulan. Itu kan saudara-saudara iman. Galatia 6 ayat 10. Ya. Banyak orang Kristen sumbangnya sekuler, ada konglomerat. Ya, saya ngobrol sama dia. Bapak kenapa bikin yayasan peduli pesantren? Oh, karena semua 90% di sini. Iya bang, boleh mau nggak yayasan peduli bener? Enggak mau. Dia bilang gitu. Kenapa? Kecil bangsa. Nah, itulah saudara. Makanya sangat sedikit orang ini kalah sama satu pengusaha di Surabaya. Dia bangun wihara 400 unit dengan uangnya sendiri. Satu wihara 1 miliar, 400 miliar saya dapat dari Dahlan Isak. Bayangin, agama Buddha kemarin meninggal karena COVID. Punya ini sama apa pabrik oksigen terbesar. Ya, sama. Bayangin satu orang 400 wihara, 400 miliar. Ada nggak di Indonesia konglomerat bangun gereja satu gereja 1 miliar? Enggak ada, hatinya nggak di situ. Makanya benar Yesus waktu bicara sama orang Farisi. Jarang sekali orang yang sungguh dalam keputusan Tuhan. Nah, pencapaian ini saudara karena ini satu organisasi kemasyarakatan interdenominasi. Ya. Kita netral. GPDI menerima, GPI menerima, PGI menerima, netral. Kalau kita bawa bendera CMC, bawa bendera GPI, orang pada nggak mau. Jadi dibentuklah ini susunnya. Kenapa saudara? Supaya makin berkembang. Kalau satu chapter ini sudah berkembang, bukan lagi beranak pinak. Jadi multiplikasi sehingga dalam waktu 5 tahun bisa tercapai 1000 chapter. Saudara. Bayangkan kalau 1000 chapter dikumpulin ulang tahun setahun sekali atau sebulan sekali kita meeting, luar biasa dampak. Betul-betul luar biasa. Nah, cara mengembangnya bagaimana? Yang pertama adalah memiliki kemauan dulu, saudara. Di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3 kita diperintahkan untuk membentangkan kemah ke kanan ke kiri, saudara. Jadi jangan hemat. Makanya kalau di dalam Tina Andrea Presiden mitranya pelit, nggak bakalan jalan. Harus ada jiwa rohnya. Ya minimal ada satu pengorbanan gitu. Buang waktu, buang apa, tapi kalau pelit nggak bakalan. Ya, kita hanya mensupport mungkin sekali saja, tapi yang kedua kalinya itu otonom. Ya seperti Antoni Putirai. Oleh karena itu perlu dilatih dulu. Ini anjuran Alkitab, tidak boleh menghemat. Ya. Kanan ke kiri, keturunan akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Jadi punya kemauan dulu. Ya. Jadi sebetulnya begini, kemiskinan itu bukan dari faktor uang, dari faktor kemauan dulu. Saudara mau tetap. Ini momentum. Ya. Kalau enggak lupakan. Begitu. Kita nggak butuh orang-orang fellowship yang pengangguran, yang tidak punya visi, yang tidak sevisi, yang pergi pagi, pulang petang, penghasilan pamekasan, potong pinjaman langsung pingsan. Itu hidup orang yang tidak punya masa depan. Jadi selalu merenung nasib itu ya. Nah, yang kedua teladan. Timotius berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam katamu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan sebagai presiden mitra harus kasih teladan. Tidak bercacat celah. Saya pernah ketemu tokoh Islam, Hidam Khalid. Ini tokoh yang tidak bercacat celah. Wah, luar biasa. Apa artinya teladan? Menghidupi nilai yang unggul. Unggul itu berkualitas.
excellent, extraordinary. Hidup manusia dibagi tiga, di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata. Ya. Unggul sesuai firman, baru orang lain melihat saudara dan orang akan itu saudara. Lah kalau presidennya pelit bagaimana? Yang lain-lainnya itu presidennya aja nggak pernah keluar duit, makan minta dibayarin. Artinya bagaimana mengikuti kalau presidennya berkorban? Yang saya angkat topik itu sama Anton. Saudara-saudara ada berapa juta? 100. Bulan depan ada konferensi di Bali full gospel. 160 negara datang. Makan tidur 3 hari, kemarin 2 juta. Saya bayarin 2 juta kali 100, 200 juta. Dibayarin. Kaget. Wah, ini betul-betul ketua yang loyal, yang luar biasa. Berangkat semua. Jadi ada event-event besar itu, ketua harus berkorban. Ya. Jangan pelit. Nah, kalau pelit nggak bakal maju. Pemimpin sejati adalah orang yang tahu jalan, pergi jalan dan menunjukkan jalan. John Maxwell berkata, the true leader is one who knows the way, was the way, and always the way. Jadi dia harus tahu dulu sebagai pemimpin. Jalan ini apa? Firman Tuhan, kebenaran, ya, keadilan, kasih. Itu dulu hukumnya ditegakkan di dalam kehidupan saudara. Yang tidak benar ditegur. Ya. Dan perginya kemana? Matius 28 ayat 19-30 mengeksekusi, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi bukan ecek-ecek, ke seluruh bangsa besar, megacek, luar biasa. Dan ketiga, menunjukkan jalan. Ya, sebagai presiden itu menunjukkan jalan, harus bicara positif, jangan bilang wah nanti kita buka begini 3 bulan juga tutup. Jangan, itu orang-orang yang negatif itu seumur hidup dia akan nyungsep terus, tidak akan maju. Itu yang pembuat Alpha Thomas Edison 10.000 kali gagal. Jangan ditanya, Bapak sukses itu gara-gara apa? 10.000 gagal, baru 10.000 satunya saya berhasil. Jarang ada orang sekali berhasil, nggak bisa. Ya. Yang ketiga, mengelola dengan kuasa natural. Ya, kita tahu Ibu Tina luar biasa, setiap pagi jam 4 membangun relasi dengan Tuhan, diberi karunia kesembuhan. Ini saudara, tanpa kuasa jalannya lama. Ya. Saudara lihat Benny Hinn, orang pada jatuh ribuan pengikut. Billy Graham ribuan. Ya. Karena ada kuasa. Saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dunia ini sedang gelap. Apalagi Pak Jokowi bilang tahun 2002 tahun gelap. Ya itu ada penyakit, bahkan kita dengar lagi Bill Gates bicara tahun 2025 ada cacar yang lebih hebat dari COVID. Semua akan menjadi cacar itu. Semua akan bonyok. Nah, oleh karena itu beritakanlah Injil dengan kuasa. Dan bagaimana cara mendapat kuasa ini? Audible sampai yaitu ya pagi bangun jam 4 sampai jam 6 saat teduh, baca firman, nyanyi, pujian, penyembah. Terus tiap hari. Makanya orang-orang yang membangunnya siang enggak akan membangun relationship. Jadi disiplin harus cepat. Nah, yang terakhir memiliki jiwa leadership. Ya. Sebelum menambah nilai kepada berikutnya dia harus memiliki nilai kerajaan, nilai menarik. Jadi sebelum kita memberikan nilai-nilai kepada orang lain, kita sendiri harus belajar tentang kepemimpinan. Ya. Serupa Kristus, jangan orang lain, saudara. Ya, motivator dunia itu saya tahu, Mary Riana, Andri Wongso, yang diundulkan motivator dunia, saudara. Salah satunya Anthony Robbins. Nah, tapi teman saya bekas muridnya kecewa, yaitu siapa? Tergasa muncul ya, direktur rumah sakit kesehatan. Tadi saya muridnya Antonio. Dulu saya menggila-gila supaya saya lihat Antonio Robin kawinan, dia menyerahkan istri. Itulah manusia. Ya, jatuh dalam ya, rumah tangga. Yang kedua adalah kapasitas. Ya, di dalam Keluaran 18. Besar kecilnya chapter tergantung presiden. Saudara mau besarkan, saudara punya visi besar, tergantung kapasitas saudara. Ya. Ada yang nerima kecil 15 saja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa besar, saudara.
Karena membangun yang besar main kecil itu sama capeknya, sama lelah. Tapi hasilnya kalau besar lebih hebat. Kayak Roni Sukanto 200 chapter, Anthony Putiran 100 chapter. Jadi kapasitas, milikilah kapasitas itu. Ya, tanpa kapasitas Anda hanya tanpa visi Anda akan mengalir begitu saja. Bagus kalau mengalirnya ke air menuju lautan. Kalau kecomberan gimana saudara? Ya, nyungsep. Jadi harus ada target 1 tahun jangka pendek 50 orang dan 100 orang. 2 tahun setengah jangka menengah 400 orang. 5 tahun jangka panjang 500 orang. Itu namanya visi. Dikuber saudara. Ya, pagi siang malam terus aja dikuber. Brian Tracy berkata, orang yang mempunyai visi itu dia lempar panah pada satu bola, 1 kali meleset, nggak apa-apa saudara, sampai 1000 kali meleset nggak apa-apa, nanti pasti berhasil. Tapi orang yang tidak punya visi, walaupun Mike Tyson seperti didudukin sapu tangan, lempar itu pasti meleset saudara, pasti meleset. Jadi continue harus dibuat luar biasa. Ya, ini Pak Yohanes Sombi punya gereja besar di Harapan Indah Bekasi, punya cabang 9 ya. Luar biasa. Siap buka kalau bisa 9 buka serentak Pak. Amin Pak. Ya, itulah yang disebut kapasitas. Ya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.